Selamat datang dalam Renungan Harian Provinsi MSC Indonesia edisi hari ini, Kamis 19 Juni 2025. Iya, tema renungan kita pada hari ini adalah meresapi doa sebagai anak, bukan memaksa, tetapi mempercayai Tuhan. Bacaan Injil hari ini mengajak kita untuk memperdalam pemahaman kita tentang doa. Yesus mengingatkan kita bahwa Bapa kita di surga sudah tahu apa yang kita butuhkan. Bahkan sebelum kita memintanya, kita bisa melihat dalam Injil Matius bab 6 ayat 8. Poin-poin penting inspiratif bagi kita pada hari ini bukan tentang kata-kata, tapi tentang hati. Doa yang sejati bukanlah tentang banyaknya kata-kata atau seberapa pintar kita merangkai kalimat. Ini tentang sikap hati kita yang penuh kepercayaan dan penyerahan diri kepada Bapa yang Maha Tahu, Maha Kasih. Contoh konkret bagi kita, bayangkan seorang anak kecil yang sakit. Dia tidak perlu menjelaskan kepada orang tuanya detail medis yang rumit. Cukup dengan tangisannya atau ekspresi ketidaknyamanannya, orang tuanya sudah tahu bahwa anaknya membutuhkan pertolongan. Demikian pula, Bapa kita di surga memahami hati kita, bahkan dalam keheningan. Oleh karena itu, hidup dalam keyakinan bahwa Bapa tahu segalanya. Apakah kita benar-benar hidup dengan keyakinan bahwa Bapa atau Allah Bapa senantiasa menjaga dan mengetahui setiap kebutuhan kita, baik yang besar maupun yang kecil? Ini menjadi pertanyaan refleksi bagi kita. Ketika kita menghadapi kesulitan finansial, seringkali kita panik dan mencari segala cara sendiri. Namun jika kita benar-benar percaya bahwa Bapa tahu kebutuhan kita, kita akan lebih dahulu datang kepadanya dengan tenang, menyerahkan kekhawatiran kita, dan kemudian baru mengambil langkah-langkah yang bijaksana dengan keyakinan bahwa Allah Bapa akan membantu kita. Pater Chevalier, pendiri Tarekat MSC dan PBHK, dikenal karena hidupnya yang penuh doa dan penyerahan diri total kepada kehendak Tuhan. Ia sering mengatakan, berdoalah, berharaplah, dan jangan khawatir. Ia menunjukkan bagaimana kepercayaan mutlak kepada Bapa. Dia memberikan contoh bagaimana kita membebaskan diri dari kecemasan-kecemasan yang tidak perlu. Doa sebagai percakapan anak dengan Bapa, sebagaimana Yesus juga memberikan cakrawala baru bagi kita hari ini mengenai doa Bapa kami. Jenis hubungan yang kita miliki dengan seorang yang menentukan cara kita meminta sesuatu kepada orang lain. Dari seorang Bapa, dan terutama dari Bapa Surgawi, kita bisa mengharapkan segalanya karena kita tahu Dia peduli dengan hidup kita. Itulah mengapa Yesus yang selalu hidup sebagai anak yang sejati berkata, janganlah kamu khawatir tentang hidupmu, akan apa yang akan kamu makan. Dalam Matius 6 ayat 25. Sahabat-sahabat yang terkasih, kita dipanggil untuk memiliki kesadaran sebagai anak-anak Allah. Apakah kita sungguh-sungguh menyadari ini? Apakah kita berbicara kepadanya dengan keakraban yang sama seperti kita berbicara kepada ayah atau ibu kita? Sahabat-sahabat, jika kita ingin meminta izin dari orang tua kita untuk melakukan sesuatu, kita tidak akan menyampaikan permohonan kita seperti permohonan formal kepada seseorang yang kita anggap sebagai pejabat. Kita akan berbicara dengan santai, jujur, dan penuh kasih kepada orang tua kita. Begitu pula dengan doa kita kepada Allah Bapa. Inilah percakapan pribadi, bukan audiensi resmi. Santa Teresa dari kanak-kanak Yesus adalah contoh sempurna dari jalan kecil kekudusan, di mana ia melihat dirinya sebagai anak kecil di hadapan Allah Bapa. Ia mendekati doa dengan kepercayaan mutlak dan kerendahan hati, menyerahkan segalanya kepadanya, seolah-olah ia adalah seorang anak yang bergantung sepenuhnya pada orang tuanya. Ia tidak berusaha melakukan hal-hal yang besar untuk Tuhan, melainkan melakukan hal-hal kecil dengan cinta yang besar, percaya bahwa Bapa akan memampukannya. Itulah contoh dari Santa Teresa dari kanak-kanak Yesus. Doa Bapa kami
yang diajarkan oleh Yesus kepada kita pada hari ini adalah contoh sempurna bagaimana kita membangun relasi sempurna dengan Bapa kita. Ringkasan doa ini adalah doa yang kita sebut sebagai ringkasan Injil. Ketika kita mengucapkan doa Bapa kami yang ada di surga, kita tidak hanya mengucapkan kata-kata, tetapi mengakui Dia sebagai Bapa kita, Sang Pencipta dan Pemelihara. Setiap permintaan dalam doa Bapa kami mencerminkan kebutuhan rohani dan jasmani kita yang diucapkan dengan keyakinan bahwa Bapa akan menyediakannya bagi kita. Sahabat-sahabat yang terkasih, ketika kita memanggil Allah Bapa, kita harus bertindak sebagai anak-anaknya untuk menyenangkannya, sebagaimana kita senang memiliki Dia sebagai Bapa, sebagaimana diingatkan oleh Santo Cyprianus kepada kita. Tuhan memberkati kita. Amin.